Shalom. Today with Pastor Dr. Andy. Program ini terselenggara atas kerjasama dengan KNB Ministry dan Kantor Hukum Dr. Padriadi Wiharjo Kusumo, SS, SH, MH, dan rekan. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah kebenaran dalam kehidupan kami. Selama kami hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Selama kami hidup hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Biar hati kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, Yesus Kau Amin Yesus yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
Dia tak pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Engkaulah kebenaran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah Yesus pengharapan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa segalanya dalam kehidupan kami. Selama kami hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hati kami tetap memandang kepadamu. Hati kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini Tuhan tidak akan pernah mampu untuk memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Sekalipun tekanan hidup yang menghadang kami tidak akan pernah jauh dari Engkau ya Tuhan. Semakin badai topan datang menghadang kami tetap mencintai Engkau. Kami tetap ya Tuhan tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran dan pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padria di Wiharjo Kusumo itu ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus bantu kami, urapi kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Karena inilah kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap pada malam hari yang indah ini saudara semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin saudara. Baik, langsung saja kita buka pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan telah membawa kami hari lepas hari dan masuk pada minggu yang baru. Ya Allah, biarlah Tuhan penyertaan-Mu terus menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sesaat kami akan mendengarkan sebuah kesaksian Tuhan, dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi sesuatu kekuatan buat kami yang memberkati kami, sehingga kehidupan iman percaya kami hari lepas hari semakin sempurna, dan pengenalan kami akan Tuhan juga hari lepas hari semakin sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu ibadah pada malam hari ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap umat-umat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini, sehingga kami mengerti akan hendak dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Bagaimana biasanya, ini adalah hari Minggu malam saudara, malam Senin maksud saya. Haleluya ya. Jadi this is a special night, the nights of testimony ya, malam kesaksian. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari saya ingin menyambut saudara-saudara baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara-saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, bahkan yang ada di Timor Leste, benua Australia, dan saudara-saudara kita juga yang ada di Amerika Serikat. May God bless you abundantly. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa saudara. Dan malam hari ini kesaksian masih datang dari saudara kita yang ada di Amerika Serikat saudara. Memang saya mendapat kiriman banyak kesaksian dari sana saudara. Namun demikian, kalau saudara juga ada suatu kesaksian kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan, silakan saudara kirimkan, baik melalui tulisan atau juga boleh direkam, atau bagaimana nanti teknisnya kita akan bicarakan saudara, untuk menopang acara kita minggu malam saudara, atau malam Senin ini saudaraku ya. Jadi ini sebuah satu kesaksian atau
Maturia, saudara, ya. Haleluya, saudara. Kesaksian ini, saudara, ya, ini dialami oleh saudara kita yang bernama Jim dan Krista Tomlin, saudara. Tadi kita dipanggil Krista dan Jim untuk pasangan suami istri ini, saudara, ya. My name is Jim Tomlin. This is my wife Krista, and we live in San Antonio, Texas. Dan mereka adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi memang pada awalnya mereka adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Namun mereka juga mengalami pasang surut dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nah, jadi dari pengamatan saya, saudara, dimanapun kita berada, yang namanya pergumulan itu tetap ada, baik meskipun mereka tinggal di Amerika, saudaraku, ya. Dan inilah yang dialami oleh Jim dan Krista, saudara, yang merupakan pasangan suami istri yang menikah di usia muda. Hal yang sangat sulit dilalui oleh keluarga ini adalah ketika bayi pertama mereka lahir dan segera pulang ke rumah Bapa di surga, saudara, ya. Kehilangan bayi pertama membuat mereka sangat sulit untuk move on, saudara, untuk bergerak maju, saudara. Rasanya macam ada yang gandolis itu, seperti itu. Khususnya bagi Krista sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan bayinya, saudara. Namun demikian, saudara, kehidupan harus tetap berlanjut. Kesedihan lain yang sangat mendalam yang dialami oleh Krista sebagai seorang istri adalah saat dia menghadapi sebuah kenyataan tentang kematian suaminya, Jim, secara tiba-tiba. Jadi bayinya meninggal, lalu suaminya juga meninggal, saudara. Lalu bagaimana keluarga ini bangkit, khususnya Krista, saudara, ya. Jadi Jim, suaminya itu membuatnya benar-benar shock berat, sehingga apa yang dilakukannya hanya memohon kepada Tuhan. Dalam doanya, Krista memohon agar Tuhan mengembalikan Jim hidup kembali, saudara. Lalu apa yang terjadi kemudian, saudara? Ya, ini menjadi satu pertanyaan pembukaan buat kita untuk mendengarkan kesaksian yang lebih lanjut, saudara. Ya, saudara, apa yang terjadi? Maka menurut Krista, saudara, mujizat terjadi. Jim sang suami kembali hidup. Nah, menurut penuturan Jim, and he says that he was being pulled down into darkness, just drugged down. Couldn't see anything, couldn't see his hand or anything. But he heard Jesus behind him, and he heard it twice. And when he turned, he looked. He tells me that Jesus Christ himself came and reached down and pulled him out of death's grip and pulled him back into his body. Nah, ini dia diserang iblis dan menyeret rohnya keluar dari tubuhnya ke tempat yang gelap. Namun Tuhan Yesus datang dan membawa rohnya kembali masuk ke dalam tubuhnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak kesaksian yang memberkati ini sampai selesai. Amin, saudara, ya. Kisah kesaksian ini diawali dengan Jim dan Krista Tomlin duduk di deretan bangku yang ada di gereja dengan suasana hati yang masih berduka karena mereka baru saja kehilangan anak pertama mereka, saudaraku. Kematiannya disebabkan keguguran. Puji-pujian yang diiringi dengan suasana semarak di gereja tidak banyak membantu menghilangkan kesedihan mereka. Menurut mereka, kematian bayi mereka benar-benar membuat mereka merasa kehilangan. Ya, jadi saya benar-benar merindukannya. Saya belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya dalam sepanjang hidupku, ujar Krista. Saya pribadi dapat memahami, saudara, dan memaklumi apa yang dirasakan oleh keluarga muda ini pada waktu mereka kehilangan bayi mereka, saudara. Saya pikir saudara juga bisa merasakan bagaimana kehilangan keluarga yang dikasihi. Sebenarnya bagaimana Tuhan mempertemukan mereka berdua lalu menikah di usia muda. Ini kisah awal kehidupan mereka, saudara. Jadi awalnya sebelum mereka bertemu, Jim telah lulus dari Stephen F. Austin University dengan gelar di bidang matematika. Dari sana dia bermain sepak bola profesional, ya, sepak bola Amerika, saudara, bermain untuk New Orleans Saints. Dia kemudian menikmati karir yang hebat dengan Toronto Argonauts, saudara, ya. Lalu beberapa tahun kemudian dia meminta untuk ditransfer ke Denver. Dari sana dia mulai membuat keputusan sulit untuk mengakhiri karir sepak bolanya. Mengapa? Itu pertanyaannya, saudara, ya. Karena Jim harus bekerja di perusahaan Anson Oil, saudara, yaitu di salah satu negara bagian Amerika, sebuah perusahaan pengeboran minyak di Edmond, Oklahoma, Amerika Serikat.
Menurut Jim, pada awalnya sangat berat untuk meninggalkan profesinya sebagai pemain sepak bola. Seraya berkata, Jim berkata demikian saudara, mengakhiri karir sangat berat dari mengakhiri hidup. Namun demikian, dia bersama istrinya sangat hidup berbahagia dan dapat menikmati kehidupan di perusahaan yang baru di mana dia bekerja. Kebahagiaan yang tengah mereka nikmati bersama-sama tiba-tiba sirna seketika ketika bayi yang mereka nantikan telah berpulang ke rumah Bapa mendahului mereka berdua. Nah, ini yang membuat mereka dalam suasana duka cita saudara, karena kehilangan bayi mereka yang pertama. Ketika meninggalkan gereja, memang pada waktu mereka ada di gereja, saudara, beberapa orang jemaat menghentikan Krista untuk memberikan pelukan sebagai tanda turut berlangsungkawa atas meninggalnya bayi mereka. Mereka berupaya menghiburnya, maksudnya teman-temannya tadi, dengan perkataan-perkataan seperti ini. Semuanya terjadi karena suatu alasan, kata seseorang sambil menepuk punggungnya, maksudnya punggung Krista, saudara. Surga pasti membutuhkan malaikat kecil itu. Tuhan mungkin sedang mengajarimu sesuatu. Sementara Krista merasakan kata-kata yang diucapkan oleh teman-temannya seperti pisau menusuk tajam menyakiti hatinya. Sesampainya di rumah, dia sujud di hadapan Tuhan, mengungkapkan keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Dia pun tak sanggup membendung cucuran air matanya. Rasa rindu yang amat dalam terhadap buah kasihnya membuat kehidupannya seakan hambar. Apa yang dapat dia lakukan? Ya, maksudnya Krista, saudara, ya. Dia hanya menangis dan menangis di hadapan Tuhan sembari berseru, Tuhan, saya tahu saya tidak sempurna dan saya tidak membantahnya. Tetapi mengapa engkau harus mengambil bayiku untuk menghajar aku? Apa yang harus ku tahu? Saya berserah kepadamu. Ini seruan Krista kepada Tuhan, saudaraku, ya. Lalu saudara, pergumulan Krista membawanya bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi ada juga sisi positifnya, saudara. Saat itu Jim pergi berburu, kenang Krista. Saya pergi tidur sembari mendengarkan stasiun radio Kristen sampai tengah malam. Tiba-tiba angin bertiup dari perut saya dan keluar dari mulutku. Ketika itu terjadi, saya mulai berbicara dalam bahasa lain. Saya tidak tahu apa artinya itu. Tapi setelah pengalaman itu, Tuhan mulai mengajari saya banyak hal. Salah satu hal pertama yang saya peroleh adalah bahwa Dia tidak mengambil bayi saya. Luar biasa. Akhirnya Krista mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Ya. Nah, lalu selanjutnya, dalam waktu kurang dari setahun, saya hamil lagi. Selama waktu itu, badai krisis ekonomi menerpa dunia, termasuk Amerika Serikat. Imbasnya, Jim terkena PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, Jim menjadi menganggur, namun perkenanan Tuhan turun atas kami. Jim mendapatkan pekerjaan baru di Wyoming, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Kenang Krista pada masa awal kehidupannya bersama Jim. Luar biasa, saudara, ya. Lalu dia melanjutkan penuturannya dengan berkata, saat itu suami saya Jim berada di Wyoming untuk melakukan pekerjaannya. Jadi kami hidup berpisah. Saya pun melahirkan 2,5 bulan lebih awal, jadi prematur. Mary lahir pada bulan Desember tahun 1983 dengan berat hanya 2 pound. Jim papanya tidak bisa menemuinya sampai dia berumur 1 bulan. Bayi kami baru boleh dibawa pulang dari rumah sakit seminggu sejak tanggal kelahirannya pada 23 Februari. Nah, ini saudara, akhirnya Tuhan mulai membuka jalan mereka. Bosan hidup seorang diri, akhirnya Jim memboyong istri dan putrinya yang masih bayi mungil menetap bersama dengannya. Lalu seorang kerabat datang berkunjung dan mengajak Krista ke persekutuan doa yang ada di wilayah tersebut. Dari persekutuan doa ini, Jim dan keluarganya diperkenalkan kepada Kenneth Copeland Ministry dan diajar untuk hidup dengan iman. Hal tersebut terjadi sebelum Jim menerima baptisan Roh Kudus.
Kini ketika putri mereka, Mary, baru berusia 10 bulan, Krista hamil lagi. Setelah beberapa bulan hamil, dia mulai mengalami pendarahan dan diberitahu bahwa dia akan mengalami keguguran lagi. Kejadian ini mengingatkan Krista pada luka lama. Dia berkata, "Saya belum dapat melupakan peristiwa yang lama tentang bayi saya yang pertama meninggal karena pendarahan. Kini hal tersebut terulang kembali. Lalu bagaimana sikap Krista dalam menghadapi kejadian serupa untuk kedua kalinya?" Saudara, untuk yang kedua kali ini, Krista dan Jim lebih tenang dalam menghadapi persoalan yang tengah menghadang mereka berdua. Kali ini mereka lebih pasrah dan berserah diri kepada Tuhan. Mereka berupaya melihat sesuatunya dengan iman. Meskipun dokter telah mengatakan sangat kecil bagi si bayi untuk selamat. Berhasilkah mereka melalui ujian yang kedua ini? Nah, ini ujian yang kedua bagi kehidupan mereka berdua, saudara. Ya, mari kita dengar kembali penuturan dari Krista tentang kesaksian kehidupan keluarganya. Saudara, kali ini perkenanan Tuhan turun atas mereka. Meskipun dokter sempat memvonis bayinya sangat kecil kemungkinan untuk hidup, namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan menjawab doa mereka. Si bayi berhasil lahir dengan selamat walaupun 2 bulan lebih cepat. Mereka memberi namanya Jane, berjenis kelamin laki-laki. Jane tumbuh sehat seperti kakaknya. Pada tahun 1986, Jim mulai bekerja di perusahaan kimia. Afiliasi dari perusahaannya bernama Padre Mood Company. Kemudian tahun berikutnya harga minyak kembali anjlok. Jim pun kembali kehilangan pekerjaan. Lalu keluarga ini pindah ke Atlanta dan kemudian ke Clear Lake, Texas untuk mencari pekerjaan baru. Namun yang luar biasa, dimanapun mereka tinggal, Krista tetap terhubung dengan persekutuan doanya yang lama, yang ajarannya telah membangun iman keluarganya menjadi semakin teguh di dalam Tuhan. Luar biasa, saudara, ya. Nah, dia dan keluarganya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, memperhatikan apa yang dia pelajari, meskipun mereka memiliki banyak hutang. Wah, ini luar biasa, saudara, ya. Hutang tetap banyak, saudara, ya. Keluarga ini tetap memberikan kewajiban mereka kepada Tuhan melalui persekutuan doa yang telah membimbing kehidupan rohani mereka. Banyak utang tapi tetap menabur, saudara, ya. Ini mungkin perlu kita tiru, saudara, ya. Lalu Krista mengumpulkan semua tagihan utang mereka dan dengan hati-hati menempatkannya tagihan-tagihan tersebut, ya, di tempat yang mudah dilihatnya. Setiap kali dia lewat, dia menumpangkan tangannya di atas tumpukan tagihan hutang sembari melepaskan kuasa Allah. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, ini adalah tahun kemakmuran, kami bebas utang. Saudara, apa yang terjadi ketika Krista melepaskan kuasa Tuhan atas tumpukan tagihan utang mereka? Perkataan doa yang dilepaskan mulai bekerja dan akhirnya mereka bebas dari beban hutang yang mengikat kehidupan mereka selama ini. That happened. We were in debt, and then we became debt free. We're 100% debt free now. Luar biasa, saudaraku, ya. Jadi kuasa doa dilepaskan, saudara, maka hutang pun lewat. Beberapa tahun lalu keluarganya pindah ke San Antonio, wilayah di mana mereka hidup menetap dan berakar. Krista menjalani kehidupan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan menyibukkan diri mengurus anak-anak dan tetap terlibat dalam aktivitas mereka. Setiap pagi selama hari kerja, dia menonton Suara Kemenangan Orang Percaya, sebuah program pendalaman Alkitab yang disiarkan secara online. Dia juga menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdoa dalam roh. Luar biasa.
Pada tahun 2001, Jim mulai bekerja di lepas pantai. Luar biasa saudaraku, kembali mendapat pekerjaan. Sedangkan Krista bergabung di kursus untuk belajar merajut. Ketika Jim bekerja di lepas pantai, dia meninggalkan laptopnya di rumah. Melalui laptop ini, So to preface this, the 2 weeks before that are really important on my end. We had one laptop. Krista banyak belajar tentang pendalaman firman Tuhan. Dia benar-benar membenamkan dirinya dalam hadirat Tuhan. Saat bangun pagi, dia mendengarkan siaran renungan pagi melalui laptop dan berdoa dalam bahasa roh. Ya, seperti kita semua saudaraku ya. Malam hari ini kita sedang mendengarkan renungan malam. Amin saudara ya. Setelah makan malam, ketika rumah menjadi sunyi, dia duduk di kamar selama berjam-jam sambil merajut dan mendengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh Kenneth Copeland, bapak rohaninya. Nah, ini Kenneth Copeland ini seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan luar biasa saudaraku ya. Pelayanannya pun mendunia saudara ya. Namun apa yang terjadi terhadap keluarga ini ketika Krista sedang serius dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan? Sesuatu terjadi. Jim suaminya diserang oleh setan sampai nyawanya melayang. Berikut penuturan Krista melalui goresan penanya. Menurutnya hal tersebut bermula ketika Jim kembali di rumah setelah menyelesaikan tugasnya di lepas pantai. Jim berada di rumah pada waktu itu. Saya lelah dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Tenang Krista. Anne Mary putri mereka telah pergi tidur lebih dulu. Sedangkan Jane putra mereka sedang menonton TV. Dan Jim pergi ke dapur dan melihat putranya Jane sedang menonton siaran MTV yang tidak diizinkan untuk ditonton. Mengapa? Menurut Krista, sang ibu, program musik mereka selalu menayangkan lagu-lagu dengan lirik penyembahan terhadap iblis. Nah, ini alasannya mengapa orang tua melarang anak-anaknya, saudara, ya. Sehingga Jim melarang putranya untuk tidak menonton siaran MTV. Lalu lanjut ke kamar mandi yang terletak di samping dapur Jim, bapaknya, saudaraku, ya. Di kamar mandi saya merasakan seperti seseorang menarik dan memukul perut saya. And he says that he was being pulled down into darkness, just drugged down. Couldn't see anything, couldn't see his hand or anything. But he heard Jesus behind him, and he heard it twice. And when he turned, he looked. He tells me that Jesus Christ himself came and reached down and pulled him out of death's grip and pulled him back into his body. Pukulan itu mengenai ulu hati dan rasa sakitnya minta ampun tak tertahankan. Jim mengenang tentang rasa sakit yang tiba-tiba menghajarnya. Sakitnya luar biasa, lebih buruk dari apapun yang pernah saya alami. Saya mendengar suara berkata, "Keluar, keluar." Saya tahu bahwa saya sedang diperingatkan untuk keluar dari kamar mandi. Ujar Jim dalam kesaksiannya. Luar biasa saudara, diserang setan. Di dalam kamar mandi, Jim bisa merasakan kekuatan iblis menarik rohnya keluar dari tubuhnya. Dia melihat sekeliling, yang dia lihat hanyalah kegelapan total. Kemudian dia menyadari bahwa dua iblis menyerangnya semakin dalam ke dalam kegelapan. Lalu di mana Krista sang istri pada waktu kejadian? Itu pertanyaannya saudara. When I walked past the kitchen, there he was lying face down on the kitchen floor. And I looked at him and I said, "Jim?" Nothing. Nah, Krista menuturkan, saya sedang di tempat tidur ketika saya mendengar bunyi gedebuk diikuti dengan jeritan minta tolong. Setelah itu tidak terdengar apa-apa lagi. Krista bangkit dan pergi ke dapur untuk melihat dari mana suara itu berasal. Dia tidak melihat Jim sampai dia melihat ke lantai. Dia menemukan Jim tertelungkup di lantai dengan pipi kanan terangkat. Lengannya terentang, matanya berputar ke belakang dan dia mengejang. Dia mengembuskan napas, mati
Dan hanya itu kejadiannya, saudara. Lalu Krista meneruskan kesaksiannya. Jim, kata Krista, Jim. Jane mendengar suara ibunya menjerit dan bergegas ke dapur. Dia berdiri membisu dengan mata terbelalak di ambang pintu. Krista tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap suaminya yang tidak bergerak dan tidak bernapas. Kehidupan seperti apa yang akan dimiliki anak-anak saya tanpa ayah mereka? Pikiran Krista mulai melayang-layang dan berpikir. Ada bisikan suara di kupingnya untuk menghubungi 911. Suara itu memaksa Krista untuk menelepon 911. Nomor telepon 911 adalah nomor unit emergensi atau darurat di wilayah mereka tinggal. Jika kau tidak menelepon 911 sekarang, suamimu akan mati selamanya. Dan itu semua adalah kesalahanmu, ujar suara itu mendakwanya. Krista tahu bahwa Tuhan tidak berbicara seperti itu. Dia mengerti bahwa roh ketakutan berteriak padanya untuk mencoba dan membuatnya takut. Dia juga tahu bahwa apa yang dia katakan akan menjadi faktor penentu tentang apa bakalan yang terjadi. Yesus hanya melakukan apa yang dia lihat dilakukan Bapaknya. Dia hanya mengatakan apa yang dia dengar dari Bapaknya. Saat itu Krista menolak membuka mulut sampai mendengar apa yang dikatakan Bapa di surga. Luar biasa, saudaraku. Ya, ini kalau kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Jika sesuatu terjadi, kita lalu ambil action, saudaraku. Lalu Krista berdiri di samping suaminya yang telah meninggal. Krista melepaskan kuasa Tuhan dengan berkata, In the name of Jesus, be made whole. Di dalam nama Yesus disembuhkan. Tidak ada yang terjadi. Krista meraih bau Jim dan membalikan punggungnya seraya berseru, di dalam nama Yesus dikuduskan. Tidak ada reaksi apa-apa dari suaminya. Dia dan putranya Jane masing-masing berdiri diam dan bengong sembari menunggu apa bakalan yang terjadi. Sementara di alam kubur, Jim sedang berjuang melawan maut yang dilancarkan setan. Apa yang terjadi terhadap Jim ketika dia mengalami kematian? Jim berkata, And he says that he was being pulled down into darkness, just drugged down. Couldn't see anything, couldn't see his hand or anything. But he heard Jesus behind him, and he heard it twice. And when he turned, he looked. He tells me that Jesus Christ himself came and reached down and pulled him out of death's grip and pulled him back into his body. roh saya keluar dari tubuh saya. Dua setan menyeret saya ke bawah, kegelapan semakin gelap, katanya. Kemudian saya berbalik dan melihat ada Yesus. Dia menarikku dan menarikku kembali masuk ke dalam tubuhku. Ketika Jim kembali ke dalam tubuhnya, dia menarik napas panjang dengan gemetar. Kata Krista, matanya berputar kembali, tapi dia sangat bingung. Jadi Jane membantuku membawanya ke tempat tidur. Saya duduk di sisi tempat tidur dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya duduk bersamanya sepanjang malam dan berdoa? Saya tidak mendapatkan petunjuk apapun. Jadi saya merangkak ke tempat tidur di sampingnya dan kami tidur sepanjang malam. Sambung Krista dalam penuturannya. Keesokan paginya kami bangun, tetapi tidak ada dari kami yang membicarakan apa yang telah terjadi, kata Krista. Kami sangat serius. Kami tidak tahu harus berkata apa. Kami terus melihat satu sama lain saling bertatapan. Saya membuatkan Jim sesuatu untuk dimakan. Saat saya berjalan untuk menyerahkannya kepadanya, saya mencium sesuatu yang sangat manis dan bersih. Saya belum pernah mencium bau seperti itu sebelumnya, kata Krista. Bau apa itu? Krista bertanya pada Jim. Saya bertemu dengan Yesus. Jim menjawab, saya melihat Yesus. Bagi Jim, aromanya seperti mawar.
Tapi bagi Krista, baunya lebih seperti madu. Dia pergi ke kamar mandi untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang menyerupai bau itu. Tidak ada. Dia melakukan hal yang sama di lemari Jim. Tidak ada. Aromanya tertinggal di tubuh Jim selama seminggu, lalu menghilang, kata Krista. Seiring dengan itu, Jim melanjutkan profesinya dan berhasil mencapai puncak karir di perusahaannya. Dan dipakai Tuhan sebagai salah seorang donatur bagi pelayanan Tuhan. Luar biasa. Krista juga memperoleh promosi. Sebuah stasiun televisi lokal menawarinya acara TV, namun ditolak olehnya. Kemudian beberapa hari dia sedang menonton khotbah yang disampaikan oleh pendeta Kenneth Copeland, bapak rohaninya, secara live streaming. Lalu bapak pendeta berkata, beberapa dari saudara di luar sana telah diminta untuk tampil di TV untuk pekerjaan Tuhan, katanya. Dan saudara harus melakukannya. Krista langsung menerima tantangan tersebut. Jim berusia 54 tahun ketika dia meninggal dan bertemu dengan Yesus, lalu hidup kembali. Hari ini, hampir 20 tahun kemudian, dia berusia 74 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang prima. Jim dan Krista percaya serangan terhadap nyawa Jim adalah upaya untuk menghentikan Bill mencapai puncak karir dan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Itu juga alasan Tuhan menarik Krista dari kewajibannya yang lain untuk berdoa dan mengambil beban pelayanan yang lebih luas lagi. Mereka berdua mengucap syukur karena Tuhan memelihara kehidupan mereka dan dipakai untuk melayaninya. Juga berterima kasih kepada bapak rohani mereka yang telah membimbing seperti keadaan sekarang ini, yang selalu bergairah dengan Tuhan. Saudara, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kesaksian kehidupan Jim dan Krista. Saya mencatat ada beberapa hal yang dapat kita jadikan renungan atau refleksi pada malam hari ini, saudara. Yang pertama, dimanapun kita berada, masalah itu tetap ada. Tidak terkecuali di negara semaju Amerika Serikat, sebagaimana yang dialami oleh keluarga Jim dan Krista. Kedua, tingkat kehidupan iman seseorang akan menentukan cara menghadapi masalah. Contoh, pasangan Jim dan Krista ketika pertama kali menghadapi masalah dengan meninggalnya bayi pertama mereka, bandingkan ketika mereka sudah intim dengan Tuhan, lalu menghadapi masalah yang sama untuk kedua kalinya, yang mana Krista mengalami pendarahan dan dokter memvonis peluang hidup bayi mereka sangat tipis. Mereka dapat menghadapinya dengan tenang, yang akhirnya bayi mereka selamat. Ketiga, ketika seseorang memutuskan untuk ikut Tuhan lebih serius, pencobaan demi pencobaan akan datang silih berganti, sebagaimana yang telah dialami oleh pasangan Jim dan Krista. Klimaksnya, Jim diserang oleh iblis, sempat mati, dan kemudian kembali hidup. Keempat, doa orang benar besar kuasanya. Hal tersebut telah dipraktikkan oleh Krista saat suaminya meninggal. Dia melepaskan kuasa Allah melalui doa. Perkenanan Tuhan hadir, suaminya kembali hidup. Kelima, dalam segala keadaan tetap menabur untuk pekerjaan Tuhan. Hal tersebut dipraktikkan oleh keluarga Jim dan Krista. Hasilnya, kita sudah dengar dari kesaksian mereka. Hutang-hutang mereka menjadi lunas. Haleluya. Luar biasa, saudara, ya. Lalu yang keenam, dalam mengiringi Tuhan dibutuhkan mentor untuk membimbing kehidupan seseorang agar memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Hal ini dipraktikkan oleh pasangan Jim dan Krista. Haleluya. Sungguh sangat luar biasa, saudara. Jadi demikian, saudara, sebuah kesaksian yang berasal dari keluarga Jim dan Krista yang ada di United States of America, yang ada di Amerika Serikat. Dan biarlah apa yang boleh kita dengar, saudara, ya, ada 6 poin tadi saya mencatatnya, saudaraku, ya. Nah, itu akan membuat, ya, iman percaya kita semakin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, saudara, sehingga kita mengalami kedewasaan
di dalam Kristus, saudara. Nah, jika demikian, saudara, saya yakin dan percaya seberat apapun persoalan-persoalan yang kita alami hari-hari ini, saudara, itu saya yakin dan sangat yakin, saya yakin-yakinnya semuanya bisa kita lalui. Amin, saudara. Ya, jadi selalu ada ya di balik masalah, di balik persoalan, saudara. Nah, tinggal kita bagaimana kita menyikapinya. Nah, ini di dalam menyikapi persoalan demi persoalan yang datang silih berganti, saudara, ya, itu dibutuhkan kedewasaan rohani, saudara, yang memang benar-benar mumpuni, saudara. Nah, untuk itu, saudara, ya, marilah jangan pernah bosan-bosannya untuk kita terus, saudara, memperlengkapi diri kita, mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kesaksian juga merupakan sesuatu hal yang luar biasa, saudara, karena ketika saudara bersaksi seperti yang dilakukan oleh pasangan Jim dan Krista, saudara, maka sesuatu terjadi di alam roh, saudara, maka pekerjaan-pekerjaan iblis itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Baik, saudara, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita satukan kembali hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengarkan suatu kesaksian yang luar biasa. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika Engkau mengizinkan ujian demi ujian, ya Allah, di dalam kehidupan kami yakin dan percaya itu juga kalau kami sikapi dengan pikiran, dengan hati yang positif bersama dengan Tuhan, kami dapat lalui, dan artinya kami boleh naik kelas untuk masuk dalam level yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan atas kesaksian yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, dan biarlah itu akan membawa kehidupan kami untuk naik kelas lagi, ya Allah, yang lebih tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba secara khusus, ya Allah, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan Tuhan acara ini pada malam hari yang indah ini, Bapa, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan juga yang memberkati kota di mana mereka tinggal, bahkan negara di mereka tinggal. Tuhan, terima kasih Bapa, dan secara khusus hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang tengah mengalami gangguan kesehatan, sakit penyakit, dan biarlah Tuhan malam hari ini hamba berdoa kembali bilu-bilu Kristus tercurah atas setiap umat-umat-Mu yang sakit, dan biarlah kuasa bilu-bilu Kristus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan anak-anak-Mu yang terikat Tuhan, biarlah kuasa darah-Mu juga membebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan secara khusus Tuhan, hamba berdoa khusus buat Laura Tuhan yang sudah 1 tahun lebih berbaring di tempat tidur karena mengalami satu gangguan kesehatan. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat Laura yang ada di Medan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bilu-bilu Kristus kembali tercurah atas Laura, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya juga kesembuhan boleh dicapai, diperoleh oleh anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Bapa, biarlah kiranya Tuhan, apapun yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali dari Medan di ladang pelayanan, ladang misi, saya bersama dengan tim mengucapkan salam sejahtera, salam sukses. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.